lebih lah misinya. Kalau untuk Asian Med itu untuk kedalaman airnya sekitar 5 meter. 5 meter. Kalau untuk yang ROV yang di Telkom University Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Ketemuan bareng sama Kak Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini podcast kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Kenapa spesial? Hari ini Kak Astri kedatangan bintang tamu dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Program studinya adalah S1 Teknik Elektro. Dan mahasiswi kali ini merupakan sang juara yang melahirkan juara di tingkat ASEAN. Di divisinya adalah kontes robot kapal selam. Dan gak cuma itu aja, mahasiswa kali ini juga merupakan mahasiswa yang berhasil lolos di program Kemendikbud, yaitu studi independen. Ya, kita sambut, ini dia bintang tamu kita, ada Rahmi Apriliani. Halo Rahmi. Halo Mbak. Apa kabar Rahmi? Baik. Baik. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Teknokrat hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, kita kenalan dulu deh sama Rahmi. Boleh dong sama sobat Teknokrat yang ada di rumah disapa kesibukannya apa nih sekarang, terus itu juga dari sekarang semester berapa, dan juga di program studi apa aja. Kalau aku sekarang lagi di semester 8 untuk program Semester studinya Teknik Elektro. Untuk kegiatannya saat ini selain mengikuti studi independen di Binar Academy juga masih garap skripsi Mbak. Oke, jadi mahasiswa tingkat akhir nih ceritanya ya. Oke, untuk Rahmi sendiri, di sini kan juga kita bakal ngebahas tentang prestasi-prestasi yang dihasilkan sama Rahmi. Dan sebelum mengulik lebih banyak lagi, Mbak Astri mau tahu dulu deh gimana sih ceritanya nih bisa berkecimpung di dunia robot, apalagi itu merupakan robot kapal selam. Dan biasanya kan kalau misalnya dunia robot itu identik dengan anak-anak laki ya. Gimana sih ketertarikannya? Apakah memang dari dulu di SMA, SMK-nya memang sudah tertarik atau gimana? Dulu sih waktu SMK ya Mbak ya, ada kakak tingkat yang memang alumni, kebetulan juga dia kuliahnya di Teknokrat. Oke. Datang berkunjung untuk memberikan materi tentang robotik. Robotiknya masih dasar-dasar tentu. Kemudian pas kuliah, masuk awal perkuliahan, aku nyari robotik. Waktu itu ketemu tuh ada banyak kan divisinya Mbak ya di robotik itu. Kemudian ada ketemu divisi TRC itu tentang robot yang berhubungan dengan air gitu Mbak. Waktu itu implementasinya di darat seperti apa, sepertinya ada tantangan-tantangan tersendiri nih Mbak nih kalau dalam air. Nah, artinya penasaran sih dan memutuskan untuk bergabung nih untuk bagian divisi ROV dan Robobot di TRC gitu. Oke, jadi kepanjangan dari TRC sendiri nih, biar sobat Teknokrat juga tahu TRC itu apa sih? Teknokrat Robobot Community. Teknokrat Robot Community. Jadi robotnya yang di air. Kalau misalnya kita tahu biasanya robot itu identik dengan yang di darat, yang main bola, ataupun ada juga yang robot terbang ya. Kalau ini adalah robot yang khusus di air. Nah, dari ketertarikannya Rahmi tadi, terus itu juga bergabung nih ya di komunitasnya bareng sama teman-teman yang punya kesukaan yang sama, akhirnya ikut kontes robotnya nih. Nah, gimana nih ceritanya bisa ikut sampai ke tingkatnya ASEAN atau yang dikenal dengan kompetisinya dia ASEAN Med Competition. Diceritain dong gimana sih tentang kompetisi itu sendiri? Kalau kompetisinya setahu aku nih dari untuk Med ini pusatnya ini kan dari ini ya Mbak ya, dari Amerika ya Mbak ya. Terus untuk ASEAN Med ini kan khusus untuk regional di wilayah ASEAN, untuk di ASEAN ya Mbak ya. Mungkin itu ada informasi di TRC ini kalau ada lomba untuk ASEAN Med, terus kami juga diwakilkan beberapa orang untuk persiapan untuk menuju ke ASEAN Med itu sih Mbak. Untuk persiapannya sekitar 4-5 bulan sih Mbak untuk persiapan lomba di ASEAN Med di Surabaya. Oke, jadi awal mulanya memang ada lomba diikutin, terus ternyata di tingkatnya ASEAN dan menang ya. Menangnya langsung loh tingkat ASEAN. Untuk pengalamannya gimana nih ketemu dengan teman-teman ataupun dari peserta yang di universitas lain gitu kan? Ada perasaan insecure kah atau seperti apa nggak sih kalau pada saat pelaksanaan lombanya? Jelas pertama sih excited banget ya Mbak ya, karena ini kan di Surabaya nih, kita orang ini belum pernah ada yang ke Surabaya nih. Sekaligus main jauh gitu ya ke Surabaya. Jalan-jalan gitu Mbak. Pas ke sana sih pertama sih untuk insecure mungkin ngeliat teknologi mereka kali ya Mbak, teknologi kapal selam mereka agak sedikit lebih advance ya, karena mungkin mereka udah berpengalaman untuk mengikuti lomba ini sebelumnya gitu. Sedangkan kita orang kan ini baru pertama kali nih ikut di ASEAN Med ini. Jadi awalnya mungkin agak sedikit minder, tapi ya nggak ini juga sih ya, nggak menghalangi juga sih. Tapi pas pada saat
kompetisinya berlangsung dan alhamdulillah lancar sih Mbak, lancar tanpa. Dan pertama kali ikut dan pertama kali juga langsung menang ya tingkat ASEAN. Dan gak cuma di tingkat ASEAN aja ya, kalau untuk Rami sendiri juga mengikuti kompetisi-kompetisi lain di tingkat nasional. Kemarin juga baru aja menang juara 1 ROV ya di Universitas Telkom, betul ya? Nah, untuk di ROV sendiri ada perbedaan gak sih dengan kompetisi yang ada di ASEAN Med kemarin? Kalau di ASEAN Med mungkin untuk misinya lebih menekankan untuk ke safety dari vehicle itu sendiri atau wahananya itu sendiri atau ROV itu sendiri. Juga ini sih Mbak, kalau di ASEAN Med itu wire, jadi pakai kabel gitu Mbak. Untuk pengendalinya itu dari kabel, kita pakai PC, kita pakai laptop kita. Kemudian kalau untuk yang di Telkom University itu dia wireless gitu Pak. Jadi kita tanpa kabel gitu Pak. Jadi kita mengendalikannya itu tuh pelaksanaan lombanya di kolam renang semuanya Mbak ya, di atas kolam renang kita kendalikan, satunya pakai kabel, satunya enggak. Berarti dari jarak jauh gitu ya, tanpa kabel, tetap harus gimana caranya itu robot bisa jalan di dalam air dan melaksanakan misinya. Kalau Batong misinya apa aja sih kalau untuk kontes robot seperti itu? Kalau untuk ASEAN Med itu nggak salah tuh, waduh itu misinya banyak banget sih Mbak, mungkin kayak sekitar ada sekitar 10-an lebih lah misinya. Kalau untuk ASEAN Med itu untuk kedalaman airnya sekitar 5 meter. 5 meter. Kalau untuk yang ROV yang di Telkom University, karena itu wireless, jelas itu susah sekali ya untuk sinyal untuk masuk ke dalam air, itu kan suatu tantangan banget ya Mbak ya. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 15 cm. Intinya itu harus menyelam gitu ya Mbak, untuk menyelam ke dalam air. Iya, berarti selain perbedaan dari yang tadinya satu menggunakan kabel, yang satunya tanpa kabel, selain itu kedalaman juga dan juga misinya ya. Nah, tujuannya juga. Yang satu tadi datang ke Surabaya dan itu tingkatnya ASEAN, yang kedua adalah ke Bandung nih. Berarti kan keluar kota semuanya. Gimana sih persiapan timnya juga nih dalam persiapan untuk lomba kemarin, dan juga dari mulai kan biasanya kita ada riset dulu ya kalau untuk seperti itu. Gimana nih dari mulai riset, karantina sampai akhirnya bisa berangkat nih untuk mengikuti lomba? Kalau untuk persiapannya jelas ini bukan waktu yang singkat ya Mbak ya, ini harus memang long preparation juga. Mungkin dari awal, kalau untuk pertama kan kita kan yang ROV Mbak ya, pas di situ tuh persiapannya itu tuh awal jelas kita pertama riset. Ini yang jadi riset ini kan kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita buat, terus bagaimana nanti cara kerjanya segala macamnya, terus juga kita cari apa yang mau kita pakai, komponen yang mau kita pakai, bagaimana cara kita ngerangkainya juga, terus kita juga melakukan pengujian juga nggak sekali langsung berhasil ya Mbak ya, pasti ada trial and error juga. Nah habis itu baru ketika udah merasa siap dan merasa sudah berhasil, at least pas latihan misinya udah banyak nih yang berhasil, baru kita ready. Oke, berarti banyak banget tahapannya dari mulai riset sampai akhirnya preparation untuk mengikuti lomba. Untuk presentasinya juga apakah itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pada saat perlombaan nih? Kalau untuk yang ASEAN Med bahasa Inggris. Memang jurinya kalau yang ASEAN Med satunya dari Singapura, dari Miss, aku lupa namanya Miss Robin namanya, Miss Robin. Terus yang satunya dari salah satu aku lupa itu dari lembaga penyelenggaranya, itu apa dari universitas aku lupa. Itu jadi 2 orang gitu sih Mbak, setahu aku yang masih inget tadi. Nah, kalau misalnya tadi kan banyak nih ya kegiatannya sampai dengan preparation. Untuk dukungan keluarga sendiri gimana? Apalagi kan Rami seorang perempuan ya, terus ikut kegiatannya yang kayaknya lebih banyak mengasah otak dan juga pastinya dekat dengan cowok-cowok juga gitu kan. Gimana nih dukungan dari orang tuanya terkait keikutsertaannya di robot dan juga pada saat perlombaan seperti itu? Kalau untuk dari keluarga jelas mendukung ya Mbak ya, karena ini kan memang bermanfaat banget dan juga ini kan positif, jelas ada benefit dari saya gitu kan. Terus juga memang karena dari Tekno juga udah sangat memfasilitasi, jadi orang tua juga tidak terbebani ya, maksudnya orang tua juga lega. Terus juga untuk masalah perempuan cewek sendiri nggak juga sih Mbak, ada tim cewek yang lain sih Mbak, jadi nggak takut gitu. Oke, jadi masih ada juga yang rekan-rekan lainnya gitu. Nah, selain dari dukungan dari keluarga, pasti ada juga dong dukungan dari kampus, dari mulai pembimbingnya juga, dari mulai kampus yang memberikan benefit dari mulai beasiswa dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih Rami? Untuk dukungannya mulai dari ini ya Mbak ya, fasilitas jelas didukung sekali, kemudian juga dari pendanaan, mulai dari pembuatan, proses persiapan sampai akomodasi segala macam, pokoknya sudah tercover oleh kampus. Jadi kami tenang lah itunya, jadi kami bisa fokus untuk di alat itu. Berarti benar-benar fokusnya ke lomba ya. Untuk yang lainnya sudah di cover dari kampus. Dan Sobat Teknokrat, sebagai informasi juga kalau Rami ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa yayasan karena berprestasi kemarin memenangkan
mendapatkan juara ROV di tingkat nasional ya, juara 1, dan memberikan apresiasinya dari kampus yaitu berupa beasiswa gitu. Dan selain itu juga Rahmi ini merupakan mahasiswa berprestasi, selain menjuarai ASEAN Med tingkat ASEAN, juga menjadi juara nasional ROV di Telkom University. Karami ini juga merupakan peserta yang mengikuti kegiatan program Kemendikbud yaitu studi independen, dan ini lolos 2 kali berturut-turut ya, di tahun 2021 dan juga di 2022. Dan tidak itu juga, Karami juga merupakan Best Presentation at Leadership Education Program, merupakan program Leadership Education itu kayak kepemimpinan ya di Universitas Teknokrat Indonesia, dan menjadi yang terbaik juga nih di bidang presentasinya. Nah, ngomongin tentang studi independen nih, kita mau tahu dong lebih lanjut apa sih sebenarnya studi independen yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, mungkin biar Sobat Teknokrat juga biar tahu, dan mungkin ada juga yang berminat untuk ikut. Untuk studi independen itu salah satu program dari Kampus Merdeka Kemendikbud. Ini salah satu program ini di mana mahasiswa ini bisa berkuliah atau mendapatkan ilmu di luar dari perkuliahan, tapi tetap dianggap itu sebagai perkuliahan gitu. Oke, dan kalau untuk studi independennya sendiri ini berapa lama sih Rahmi waktunya pelaksanaannya gitu? Tergantung dari perusahaan yang mengadakan ya Mbak ya. Kalau untuk aku kemarin di Microsoft itu dari 4 bulan, dari Desember sampai dari Agustus sampai dengan Desember. Kalau untuk yang dari Binar Academy dari sekitar 6 bulan, dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli. Oke, berarti saat ini masih studi independen ya, selain mengerjakan skripsi tadi. Nah, Sobat Teknokrat, sebagai informasi juga nih, kalau yang namanya Microsoft itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pendistribusian perangkat lunak atau software, dan juga ada Binar Academy itu merupakan startup edukasi bagi talenta pemrograman yang didirikan oleh CTO mantan officer Gojek. Jadi ada salah satu CTO-nya di bidang teknologi akhirnya mendirikan startup sendiri, namanya adalah Binar Academy. Nah, ngomongin tentang studi independen yang sudah dilaksanakan sama Rahmi yang di Microsoft, itu pada saat pelaksanaan di tahun lalu itu ditempatkan di divisi atau bagian apa sih untuk studi independennya? Untuk yang Microsoft dulu deh kita cerita. Kalau untuk Microsoft aku di bidang data dan artificial intelligence. Oke, boleh diceritain nggak sih apa aja yang dilakukan pada saat di Microsoft kemarin itu seperti apa? Kalau untuk sistemnya di sana itu ada namanya FGD, kayak kita diskusi sesama kawan per kelompok itu. Kemudian juga ada kita mentoring session. Jadi itu kita ada perkuliahan bersama dengan mentor yang jelas berpengalaman di bidangnya, dari mulai kurang lebih untuk di Microsoft sendiri untuk mentornya kurang lebih dalam seminggu tuh 2 sampai 3 kali untuk mentoringnya. Sedangkan untuk FGD-nya hampir setiap hari. Jadi itu kita diskusi dengan teman-teman dari berbagai universitas lainnya. Kemudian nanti setelah itu pada akhir kegiatan kami juga ada project akhir. Jadi kita capstone project, kita mengerjakan capstone bersama dengan kelompok grup. Abis itu kita ada juga sertifikasi gitu. Oke, jadi bakalan ada sertifikat di akhir kegiatan tersebut gitu ya. Untuk pelaksanaannya sendiri berarti secara online atau offline untuk pelaksanaannya? Karena 2020 masih pandemi. 2021 kemarin masih pandemi ya? Pandemi offline sih Mbak, Offline apa online? Online. Online nih. Nah, kalau itu untuk dari Microsoft-nya. Kalau untuk dari Binar Akademinya seperti apa nih? Ditempatkannya belajarnya tentang apa? Terus juga ketemu dengan teman-temannya seperti apa nih kalau untuk Binar? Untuk di Binar Academy aku bidangnya product management. Di sini sistemnya dari Senin sampai dengan Jumat, jadi kelasnya ada Senin sampai dengan Jumat dari pukul 7 sampai pukul 10 malam setiap hari. Setiap hari? Iya, dari Senin sampai hari Jumat setiap malam. Itu sistemnya sama juga sih, kita diskusi juga, terus juga ada mentoring juga, terus juga nanti bakal ada evaluasi, ada challenge juga gitu. Berarti ketemu banyak banget teman-teman baru dari berbagai kalangan ya. Iya. Nah, selain itu juga Kak Sri mau tahu sih apa yang benefit atau keuntungan nih yang bisa Rahmi dapatkan selain tadi sudah mendapatkan teman-teman baru, ilmu-ilmu baru lagi tentang teknologi, dan juga nggak cuma teknologi ya, produk pemasaran juga belajar, berarti kan tentang terkait dengan manajemen dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi sih benefit yang bisa Rahmi raih dari kegiatan studi independen yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini? Selain yang jelas selain dari ilmu nih Mbak ya, selain dari ilmu, kemudian juga
juga pengalaman. Karena yang sebagai mentor itu memang orang yang sudah bekerja di bidangnya lama gitu Mbak. Jadi benar-benar selain bisa ngasih materi dengan sangat baik, juga dapat menceritakan bagaimana sih pengalamannya di bidang itu gitu Mbak. Jadi kita dapat insight, jadi dapat inspirasi gitu, jadi motivasi nih. Oh ternyata begini ya kalau dikerja di bidang ini begini ya. Kemudian juga selain itu dapat uang saku. Ini jadi penyemangat ini Mbak. Penyemangat Sobat Teknokrat, jadi menjadi satu hal yang semangat banget kalau ikut studi independen ya. Untuk uang saku diberikan dari Kemendikbud ya, sesuai dengan programnya. Selain itu apa lagi nih? Dapat ada sertifikat, kemudian sertifikasi ya. Terus juga salah satu benefitnya juga bisa dikonversi Mbak. Oh gitu, jadi mata kuliahnya dikonversi ke mata kuliah yang ada di perkuliahannya Rahmi saat ini. Jadi kan jadi kita bisa fokus gitu Pak ke studi independen ini tanpa mengganggu perkuliahan kita gitu Pak. Oke, apalagi sudah semester akhir ya. Berarti semester kemarin juga ada beberapa mata kuliah yang sudah dikonversi. Sudah. Dan semester ini kemungkinan ada juga yang bakal dikonversi atau seperti apa? Karena udah habis sih Pak. Sudah habis mata kuliah. Iya. Oke. Nah, selain itu juga kalau misalnya nih pada saat pelaksanaan studi independen pasti ada dong tahapan-tahapan yang Rahmi lalui dulu sebelum akhirnya bisa terpilih masuk menjadi peserta studi independen. Gimana sih untuk seleksinya, mulai dari yang di Microsoft ataupun yang di Binar Academy? Boleh diceritain juga sama Sobat Teknokrat. Kalau untuk proses seleksinya ya Mbak ya, untuk dari Microsoft dan Binar itu sendiri yang jelas pertama dari administrasi dulu ya Mbak ya. Kita juga harus menyiapkan berkas apa yang kira-kira akan dibutuhkan gitu ya Mbak ya. Setelah itu ada tes psikotesnya juga. Ada tes psikotes juga. Dan untuk pesertanya sendiri kemarin pada saat angkatannya Rami ada berapa orang nih kalau untuk yang studi independen? Aduh, aku lupa loh Pak. Oke lupa. Tapi kalau misalnya untuk itu dibuat per batch gitu ya berarti ya, per angkatan kegiatannya. Nah, ngomongin tentang studi independen itu sudah, terus juga tadi juara-juara yang sudah Rami raih. Kita ngomongin ke perkuliahan nih. Perkuliahan. Kan sudah mahasiswa akhir, berarti kemarin juga sudah melalui tahapan proposal ya. Berarti saat ini sudah masuk ke skripsi. Nah, boleh tahu nggak sih sekarang lagi ngebahas skripsinya tentang apa? Ini kan jurusannya S1 Teknik Elektro. Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman atau Sobat Teknokrat yang di rumah seperti apa sih untuk program studi Teknik Elektro. Kalau untuk skripsinya di Teknik Elektro tuh kita bisa buat alat, ataupun kita bisa menganalisis gitu. Jadi saya kebetulan dapat analisis gitu Pak, menganalisis. Ini sih agak nyerempet dikit tentang studi independen yang pertama ya Mbak ya, ada artivisualnya juga. Jadi skripsi aku ngebahas tentang artivisual untuk ngeprediksiin beban di PLN gitu. Oke, jadi beban listriknya diprediksi seperti apa. Nah, gimana sih kesannya selama 8 semester kuliah di program studi S1 Teknik Elektro? Pasti banyak banget dong pengalamannya, terus juga dari mulai perkuliahan masih merasakan yang online dan offline juga berarti ya kemarin ya. Gimana nih pengalamannya? Mungkin memang ya kalau memang teknik ya pasti identik dengan perkuliahannya yang lumayan cukup padat dan juga memang harus siap ready dengan perhitungan dan fisika segala macam. Memang agak challenging ya Mbak ya, memang agak challenging tapi memang agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa untuk dijalani. Enjoy sih Mbak, yang penting kalau misalnya kita merasa kesulitan atau memang ada sesuatu yang kita tidak bisa, tidak kita pahami, lebih baik bertanya dengan teman. Juga kita juga mungkin, kalau saya dulu kalau misalnya ada yang nggak bisa gitu Mbak, setelah perkuliahan itu kita ngobrol sama teman-teman gitu, kita ngerjain bareng-bareng gitu Pak. Oh berarti kumpul-kumpul nih ceritanya ya dengan teman-teman sekelas gitu. Ngerjain kerjaan ataupun tugas bareng-bareng. Nah selain itu juga kalau misalnya Rami ini kan selain sebagai mahasiswa berprestasi, aktif juga di kegiatan kemahasiswaannya, kayak tadi ada di komunitas robotiknya. Selain itu ada lagi nggak sih kegiatan kemahasiswaan yang Rami ikuti, atau mungkin di luar kampus ada kegiatan lain juga yang diikuti? Kalau dari kampus belum ada sih Mbak ya. Belum ada. Kalau untuk dari kampusnya selain TRC itu, aku juga pernah jabat jadi sekretaris di Hima Elektro Himate di periode 2020. Oke, berarti memang dasarnya adalah mahasiswa yang suka organisasi dan juga bersosialisasi pastinya, sehingga membuat banyak sekali lingkungannya juga jadinya lebih rame dan menghasilkan banyak sekali prestasi gitu ya. Nah, untuk Rami sendiri ke depannya gimana nih persiapannya selain skripsi tadi, terus juga ada nggak sih ketertarikan setelah mengikuti 2 kali studi independen nih di bidangnya tadi juga dari mulai Microsoft dan juga Binar Academy, pengen bekerja di mana ataupun pengen punya rencana apa nih setelah planningnya setelah lulus nanti?
Mungkin kalau dalam waktu dekat lulus dulu ya Mbak ya. Lulus Pasti dulu. ya. Mungkin setelahnya baru ya, karena udah dapat ada pengalaman juga di bootcampnya, mungkin bisa mencoba apply ya di perusahaan-perusahaan startup gitu ya Mbak ya, atau mungkin sebagai internship juga gitu, seperti itu sih Mbak. Oke, berarti memang jadi lebih ada arah yang Iya. menuju ke sana ya, dengan kebutuhan teknologi saat ini yang makin berkembang seperti itu ya. Nah, selain itu juga kalau untuk Rami sendiri gimana sih cara ngebagi waktunya? Kalau misalnya sobat teknokrat di rumah ini kan pengen nih kuliahnya lancar iya, tapi kegiatan organisasi bahkan sampai dengan berprestasinya juga tetap bisa seimbang. Gimana cara Rami untuk membagi waktu atau memanage waktunya? Ya memang ya Mbak ya, itu memang hal yang paling tricky ya, Iya. takutnya memang kalau kita terlalu fokus ke satunya memang Betul. kurang gitu ya. Kalau untuk itu yang jelas harus tahu sih, kalau misalnya ikut studi independen, kita kan tahu studi independen itu kan memang padat ya Mbak ya. Karena itu makanya dari Kemendikbudnya juga sudah di-provide bisa konversi ke mata kuliah gitu Pak. Oke. Jadi memang kita bisa fokus ke sana gitu. Untuk organisasi yang lainnya, kalau aku usahakan ngikuti ininya setelah perkuliahan gitu Mbak, kalau ada kegiatan gitu. Berarti tetap memprioritaskan Iya, perkuliahan dan untuk kegiatan lainnya dilakukan setelah jam kuliah ataupun tugasnya selesai gitu ya. Nah, kalau untuk sosialisasi sama teman-teman juga nih gimana mungkin cara menghibur dirinya juga. Kalau zaman anak-anak zaman sekarang tuh biasanya ngomongnya healing nih ya. Gimana caranya juga untuk tetap membagi waktu dengan kegiatan bersama teman-teman gitu. Mungkin cara menghiburnya Rahmi sendiri kalau lagi penat ataupun lagi butuh hiburan tuh seperti apa sih? Kalau aku, karena aku anak rumahan ya Mbak ya. Oke. Ini juga anak rumahan kok. Jadi kayaknya Netflix and chill aja kayaknya udah cukup gitu Oh, ya. Netflix ya. Jadi nonton film ataupun drama atau suka juga drama nih? Iya suka Oh, Mbak. suka banget. Kirain kan udah tertarik sama yang dunia robot itu jadi kayaknya robot gitu, ternyata nggak juga ya. Tetap suka dengan nonton-nonton drama dan juga film-film yang ada. Kalau boleh tahu suka film apa nih, genrenya seperti apa? Aku suka ya pasti ya, karena kadang kan suka yang romance suka romance juga, suka ada trailernya juga gitu. Jadi suka yang lebih ke romance dan juga trailernya juga ya. Nah, untuk Rami sendiri nih, kalau misalnya untuk sobat teknokrat semua yang mungkin pengen mengikuti jejak Rami menjadi sang juara selanjutnya, pengen juga aktif di dunia dari entah itu mulai robotik ataupun yang lainnya, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan seperti itu? Atau mereka harus gimana nih kalau misalnya mau jadi seorang, bukan seorang Rami ya, tapi yang mungkin kayak Kak Rahmi bisa menjadi sang juara selanjutnya, apa yang mau disampaikan nih sama sobat teknokrat di rumah? Mungkin yang pertama, kalau ada kesempatan ya, kita harus memaksimalkan kalau ada kesempatan gitu. Kalau sekiranya sesuatu itu nggak merugikan kita dan kita kira-kira bisa memanage-nya, ambil gitu Pak. Karena memang banyak sekali ya untuk program-program di perkuliahan gitu ya. Betul. Jadi gimana sih caranya kita memanfaatkan semua kesempatan itu gitu. Kemudian juga yang jelas jangan lupa time managementnya. Ini penting banget, namanya juga kita masih sebagai mahasiswa, jelas kita harus memprioritaskan perkuliahan kita. Jangan sampai ada yang harus seimbang ya Mbak ya. Dan yang terakhir, have fun sih Mbak, jelas. Jangan sampai kita burn out ya Mbak ya. Kita terlalu banyak perkuliahan juga, kita banyak organisasi, kita banyak, harus tetap ada healing-healingnya gitu. Kita harus ada untuk ini ya, pokoknya have fun untuk diri sendiri lah gitu. Berarti tetap balance lah Iya, ya, tetap menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan akademisinya dengan kegiatan-kegiatan hiburannya gitu. Iya. Jadi tetap enjoy ngejalaninnya. Untuk sobat teknokrat semua, jadi tetap harus enjoy tadi kan. Yang pertama adalah setiap ada kesempatan harus dicoba ataupun itu. Dan kalau ngomongin kesempatan ya, pasti kan Rahmi nggak selalu berhasil Iya. nih. Ada nggak sih sebuah kegagalan yang akhirnya ngebuat Rahmi tetap berusaha untuk mencoba dan penasaran harus berhasil dan akhirnya bisa berhasil gitu? Ada nggak sih suatu hal ataupun suatu ketika nih kayaknya aku gagal tapi kayaknya pengen banget bisa berhasil dan akhirnya bisa kesampaian gitu, seperti itu? Mungkin dari studi independen itu sih Mbak, karena kan aku kan pas apply studi independen kan nggak cuma di Microsoft ya Mbak ya, ada Oke. banyak dari perusahaan-perusahaan lain, dan itu juga ada yang tidak lolos gitu Mbak. Jadi tapi itu sih Mbak, tetap apply lagi gitu Mbak, di perusahaan yang kira-kira memang bidangnya mirip-mirip gitu Mbak, cari kesempatan yang lain juga gitu. Yang penting jangan berhenti ini sih Mbak, jangan berhenti Mencoba. Jadi fokusnya tuh jangan berhenti mencoba. Kalau misalnya ada setiap kesempatan ya dicoba lagi sampai akhirnya bisa berhasil. Jadi kalau misalnya sobat teknokrat kayak Kak Rami kelihatannya selalu berhasil tapi ternyata ada juga loh strugglingnya gitu ya, nggak selalu berhasil tapi akhirnya bisa dibuktikan dengan ketekunannya tadi, terus juga
kepercayaan dirinya dan pastinya fokus dengan apa yang sudah dikerjakan sama Kak Rahmi ya. Luar biasa banget ya Sobat Teknokrat, banyak banget yang bisa kita ambil nih dari obrolan kita hari ini, dari mulai juaranya Kak Rahmi tadi sampai tingkat nasional dan juga ASEAN. Selain itu juga berprestasi, ikut studi independen dan juga aktif juga ya Kak di kegiatan Hima, dan sekarang juga sedang menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Semoga lancar. Amin. Semoga nanti dimudahkan pada saat sidang dan juga nanti untuk wisuda. Berarti tahun ini ya kekejar Insya Allah, wisudanya iya. insya Allah ya, dan nanti bisa melanjutkan cita-citanya masuk ke dunia startup ataupun teknologi lainnya. Terima kasih banyak Kak Rahmi hari ini sudah datang di Teknokrat, dan Ya, untuk terima kalian kasih nih banyak juga. Sobat Teknokrat yang mau bergabung dengan Teknokrat menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Rahmi, Universitas Teknokrat Indonesia masih membuka pendaftaran. Kalian bisa langsung aja kunjungi website Teknokrat di www.teknokrat.ac.id, dan untuk pendaftarannya kalian juga bisa langsung aja kunjungi di spmb.teknokrat.ac.id karena kalian bisa bergabung di kampus Sang Juara yang saat ini sudah masuk Best Private ASEAN University. Terus juga Teknokrat merupakan kampus hijau Sang Juara dan juga akreditasi baik sekali. Terima kasih banyak Kak Rahmi, semoga sukses selalu. Dan itu dia tadi podcast kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Teknokrat semua. Dan kita pamit undur diri, see you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.